Selamat pagi, perkenalkan nama saya Abraham Leo Konstantinus Miselaki. Saya dari kelas TI 21B1 dengan NIM 3121100030. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang evolusi komputer untuk memenuhi tugas arsitektur dan organisasi komputer. Nah, saya akan memulai presentasi saya. Ya, saya akan mempresentasikan tentang evolusi komputer. Yang pertama ada pengertian komputer. Pengertian komputer secara umum adalah seperangkat alat elektronik yang bisa digunakan untuk mengolah data sesuai dengan berbagai prosedur yang sudah sebelumnya dirumuskan, sehingga mampu memberikan hasil informasi yang sangat bermanfaat untuk setiap penggunanya. Umumnya, komputer terdiri dari beberapa elemen utama, yakni perangkat keras atau hardware yang terdiri dari RAM, prosesor, hard disk, CPU, dan motherboard. Lalu ada juga perangkat lunak atau software, yakni sistem operasi dan juga beragam aplikasi yang diinstal di dalam hardware, agar bisa bekerja sesuai dengan perintah penggunanya. Yang elemen ketiga atau elemen terakhir dari komputer adalah pengguna atau brainware, yakni pengguna atau operator komputer itu sendiri. Nah, kita masuk ke perkembangan komputer. Ada komputer generasi pertama yang dikembangkan pada tahun 1940 sampai 1959. Nah, komputer generasi yang pertama adalah ENIAC atau Electronic Numerical Integrator dan Calculator (N-Calculator). Merupakan generasi pertama komputer digital elektronik yang digunakan untuk kebutuhan umum. Program ENIAC dirancang pada tahun 1942 dan mulai dibuat pada tahun 1943 oleh Dr. John W. Mauchly dan John Presper Eckert di Moore School of Electrical Engineering, University of Pennsylvania, dan baru selesai pada tahun 1946. ENIAC berukuran sangat besar dan untuk penempatannya membutuhkan ruang sebesar 500 meter persegi. ENIAC menggunakan 18.000 tabung hampa udara, 75.000 relay dan saklar, 10.000 kapasitor, dan 70.000 resistor. Ketika dioperasikan, ENIAC membutuhkan daya listrik sebesar 140 kW dengan berat lebih dari 30 ton dan menempati ruangan 167 meter persegi. Nah, yang kedua ada mesin von Neumann. Nah, mesin ini dikembangkan oleh seorang ahli matematika yaitu John von Neumann yang kebetulan juga merupakan konsultan dari proyek ENIAC. Mesin ini dikembangkan mulai tahun 1945 yang memberikan gagasan sebagai store program konsep, yaitu sebagai konsep untuk mempermudah proses program agar dapat direpresentasikan dalam bentuk yang cocok untuk penyimpanan dalam memori untuk semua data. Gagasan ini dibuat hampir pada waktu yang bersamaan dengan Turing. Selanjutnya, von Neumann juga mempublikasikan dengan nama baru yaitu Electronic Discrete Variable Computer atau disingkat dengan EDVAC. Semua input dan output dilakukan melalui kartu plong. Dalam 1 detik, ENIAC mampu melakukan 5.000 perhitungan dengan 10 digit angka, yang bila dilakukan manual oleh manusia akan memakan waktu 300 hari. Dan ini merupakan operasi tercepat pada saat itu dibanding semua komputer mekanis lainnya. ENIAC dioperasikan sampai tahun 1955. Nah, teknologi yang digunakan ENIAC menggunakan tabung vakum yang dipakai oleh Laboratorium Riset Peluru Kendali Angkatan Darat atau Army Ballistic Research Laboratory (LBR) Amerika Serikat. Nah, selanjutnya mesin ini dikembangkan kembali dengan perbaikan-perbaikan pada tahun 1947 yang disebut sebagai generasi pertama komputer elektronik terprogram modern yang disediakan secara komersial dengan nama EDVAC, EDSAC atau Electronic Delay Storage Automatic Calculator, dan UNIVAC atau Universal Automatic Computer yang pertama dan yang kedua, yang dikembangkan oleh Eckert dan Mauchly. Untuk pertama kalinya, komputer tersebut menggunakan Random Access Memory atau RAM untuk menyimpan data-data bagian-bagian dari data yang diperlukan secara tepat. Dengan konsep itulah, John von Neumann dijuluki sebagai bapak komputer modern pertama di dunia yang konsepnya masih digunakan sampai sekarang. Nah, akhirnya muncullah komputer komersial pertama. Pada pertengahan tahun 1950, UNIVAC mengalami kemajuan dalam beberapa aspek pemrograman tingkat lanjut.
sehingga merupakan komputer general purpose pertama yang didesain untuk menggunakan angka dan huruf menggunakan pita magnetik sebagai media input dan outputnya. Inilah yang dikatakan sebagai kelahiran industri modern komputer yang didominasi oleh perusahaan IBM dan Sperry. Komputer ini pertama kali digunakan untuk keperluan kalkulasi sensus di US pada tahun 1951 dan dioperasikan pada tahun 1963. Lalu kita masuk ke komputer generasi kedua yang dikembangkan pada tahun 1959 sampai 1964. Nah, komputer generasi kedua itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan diode untuk menggantikan tabung vakum. Yang kedua, sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Yang ketiga, kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic core storage, lalu menggunakan simpanan luar berupa magnetic tape dan magnetic disk, lalu kemampuan melakukan proses real time dan real sharing. Lalu ukuran fisiknya sudah lebih kecil daripada komputer generasi pertama. Lalu proses operasi juga sudah lebih cepat, yaitu jutaan operasi per detik. Lalu kebutuhan daya listrik lebih kecil. Dan yang terakhir, orientasi program tidak hanya tertuju pada aplikasi bisnis, tapi juga aplikasi teknik. Nah, dibanding dengan tabung, teknologi dari transistor itu jauh lebih efisien sebagai pengganti switch dan dapat diperkecil ke skala mikroskopik. Pada tahun 2001, peneliti Intel telah memperkenalkan silikon paling kecil dan paling cepat di dunia dengan ukuran 20 nanometer atau sebanding dengan 1/1000 meter yang akan digunakan pada prosesor dengan kecepatan 20 GHz. Era ini juga menandakan permulaan munculnya mini komputer yang merupakan terbesar kedua dalam keluarga komputer. Harganya pun lebih murah dibanding dengan generasi pertama. Komputer DIC PDP-8 adalah mini komputer pertama yang dibuat pada tahun 1964 untuk pengolahan data komersial. Lalu kita masuk ke komputer generasi ketiga yang dikembangkan pada tahun 1964 sampai 1970. Nah, komputer generasi ketiga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan IC sebagai kinerja komputer menjadi lebih cepat dan tepat. Kecepatannya hampir 10.000 kali lebih cepat daripada komputer generasi pertama. Yang kedua, peningkatan dari sisi software. Yang ketiga, kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter yang sebelumnya hanya bisa puluhan ribu. Lalu yang keempat, menggunakan media penyimpanan luar disket, magnetik atau external disk, dan sifat pengaksesan datanya secara acak atau random access dengan kapasitas besar, yaitu jutaan karakter. Lalu penggunaan listrik lebih hemat, lalu kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking, lalu telah menggunakan terminal visual display yang dapat mengeluarkan suara, lalu harganya semakin murah, dan yang terakhir, kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer generasi ketiga itu adalah komputer yang digunakan untuk otomatisasi pertama dikenalkan pada tahun 1998 oleh PDC 808 yang memiliki 4 KB memori dan 8 bit core memory. Dapat digunakan untuk multiprogram. Contoh komputer generasi ketiga adalah Apple II, PC, NEC PC. Konsep semakin kecil dan semakin murah dari transistor akhirnya memacu orang untuk terus melakukan berbagai penelitian. Ribuan transistor akhirnya dapat digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil. Secuil silikon yang mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil diciptakan, dan inilah yang disebut sebagai integrated circuit atau IC chip yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Lalu cincin magnetik cincin magnetik tersebut dapat dimagnetisasi secara satu arah ataupun berlawanan, dan akhirnya mensinyalkan posisi on atau off yang kemudian diterjemahkan menjadi konsep 0 dan 1 dalam sistem bilangan biner yang sangat dibutuhkan oleh komputer. Pada setiap bidang memori terdapat 924 cincin magnetik yang masing-masing mewakili satu bit informasi. Jutaan bit informasi saat ini berada dalam satu chip tunggal dalam bentuk yang sangat kecil. Lalu masuk ke komputer generasi keempat atau PDP-11. Komputer-komputer generasi keempat antaranya adalah IBM 370, Apple I dan Apple II, PDP-11, Physical, Altair yang menggunakan prosesor Intel 8080 dengan sistem operasi CPU RAM
atau kontrol program microprocessor dengan bahasa pemrograman Microsoft Basic atau Beginner All Purpose Symbolic Instruction Code. Dalam catatan bahwa komputer-komputer generasi keempat ini tidak satupun yang PC kompatibel atau Macintosh kompatibel, sehingga pada generasi ini belum ditentukan standar sebuah komputer, terutama personal komputer. Lalu kita masuk ke komputer generasi 5 yang berkembang tahun 1980 sampai dengan sekarang. Nah, akhir tahun 1980 itu IBM memutuskan untuk membangun sebuah komputer personal atau PC secara massal. Pada tanggal 12 Agustus 1981 menjadi sebuah standar komputer PC, dan akhirnya hingga saat ini PC dikenal sebagai dengan nama standar IBM PC. Prosesor yang digunakan waktu itu adalah 8088 atau 8086 yang menjadi standar komputer saat ini, yang menggunakan basis proses 16 bit persatuan waktu. Dengan lahirnya komputer generasi kelima ini, IBM bekerja sama dengan Microsoft untuk mengembangkan software di dalamnya. Hingga saat ini, Microsoft mendominasi kebutuhan software di dunia PC. Pada perkembangan selanjutnya, perubahan besar terjadi sejak IBM PC diperkenalkan dan bukan menjadi satu-satunya manufaktur PC kompatibel. Maka standar baru dalam dunia industri PC lebih dikembangkan oleh perusahaan lain seperti Intel, Microsoft, yang dipelopori oleh William Bill Gates yang menjadi pionir standar hardware dan software dunia. Nah, pada komputer generasi kelima ini telah dilakukan pengembangan dengan apa yang dinamakan Josephson Junction, atau teknologi yang menggantikan chip yang mempunyai kemampuan memproses triliunan operasi per detik sementara. Sementara teknologi chip hanya mampu memproses miliaran operasi per detik. Komputer pada generasi ini dapat menerjemahkan bahasa manusia. Manusia dapat langsung bercakap-cakap dengan komputer, serta adanya penghematan energi komputer. Sifat luar biasa ini disebut sebagai artificial intelligence. Selain itu berbasis grafik, user interface, multimedia, dan multikomunikasi. Contoh-contoh komputer lain yang lahir di generasi kelima berbasis x86 seperti chip 286 yang diperkenalkan pada tahun 1982 dengan 134.000 transistor, kemudian chip 386 pada tahun 1983 dengan 275.000 transistor, sedangkan chip 486 diperkenalkan pada tahun 1989 yang memiliki 1,2 juta transistor. Selanjutnya, pada tahun 1993, Intel memperkenalkan keluarga prosesor 586 yang disebut sebagai Pentium 1 dengan jumlah transistor 3,1 juta untuk melakukan 90 million instruction per second. Kemudian dilanjutkan pada generasi berikutnya yaitu Pentium 2, 3, dan 4. Pada akhir tahun 2000, Intel memperkenalkan Pentium 4 yang merupakan prosesor terakhir dalam keluarga Intel arsitektur 32 bit. Tahun 2001, Intel mengumumkan prosesor Itanium merupakan prosesor pertama arsitektur 64 bit pertama. Itanium merupakan prosesor pertama milik Intel dengan instruksi 64 bit yang akan menelusurkan satu generasi baru dari sistem operasi dan aplikasi, sementara masih mempertahankan backward compatibility dengan software 32 bit. Perlu diketahui, semenjak dikeluarkan prosesor 386, komputer beroperasi pada 32 bit persatuan waktu dalam mengeksekusi informasi. Hingga Pentium 4, hingga sekarang komputer yang digunakan masih kebanyakan berbasis 32 bit. Nah, lalu ada komputer generasi ke-6 yang kemungkinan akan dikembangkan di masa depan. Dengan teknologi komputer yang ada saat ini, agak sulit untuk dapat membayangkan bagaimana komputer di masa depan. Dengan teknologi yang ada saat ini saja, seakan kita sudah dapat menggenggam dunia. Dari sisi teknologi, beberapa ilmuwan komputer meyakini bahwa suatu saat tercipta apa yang disebut dengan biochip yang dibuat dari bahan protein sintetis. Robot yang dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia tiruan. Sedangkan teknologi yang sedang dalam tahap penelitian ini yaitu micro-optik serta input-output audio yang mungkin digunakan dalam komputer yang akan datang. Ahli-ahli sains komputer sekarang juga sedang mencoba merancang komputer yang tidak memerlukan penulisan dan pembuatan program oleh pengguna. Komputer tanpa program atau programless komputer ini mungkin membentuk ciri utama generasi komputer yang akan datang. Ya, sekian presentasi dari saya.
mengenai evolusi komputer. Nah, untuk saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam saya mempresentasikan. Saya mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Apabila ingin bertanya, silakan di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.